Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Suryawardani dari kelas TE 0602 dengan NIM 1101230009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dioda Zener. Untuk sebagai paham awal kita, sebelum masuk ke rangkaian, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu dioda Zener. Dioda Zener ini adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk bekerja dalam mode reverse bias atau bias balik dan memiliki karakteristik unik, yaitu dapat mempertahankan tegangan tetap pada nilai tertentu ketika mencapai breakdown voltage. Nah, untuk breakdown voltage itu apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu fungsi dioda Zener yaitu sebagai stabilisasi tegangan, sebagai regulator tegangan, perlindungan terhadap kelebihan tegangan, dan tegangan referensi. Prinsip dari dioda Zener itu untuk menghantarkan arus listrik dalam kondisi reverse bias ketika tegangan mencapai breakdown voltage. Pada saat itu, dioda itu fungsinya itu menjaga agar tegangan tetap konstan pada nilai Zener meskipun arusnya bervariasi. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kita ketahui saat melihat di rangkaiannya. Nah, ini tadi untuk breakdown voltage dan bias maju. Itu adanya di karakteristik dioda Zener. Apa sih bias maju itu? Bias maju ini atau forward bias itu terletak di sisi kanan grafik. Jadi ini tuh bias maju. Nah, saat tegangan maju melebihi 0,7 volt, arus itu meningkat drastis. Itu dapat dilihat dengan kurva merah ini meningkat drastis. Ini menunjukkan bahwa dioda mulai menghantarkan arus setelah melewati tegangan ambang atau threshold voltage. Nah, bias mundur itu apa sih? Bias mundur itu terletak di sisi kiri grafik ini. Ini bias mundur. Untuk tegangan kecil dalam bias balik atau reverse bias, arus itu hampir nol. Saat tegangan balik mencapai tegangan breakdown, arus itu meningkat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa jika tegangan terus dinaikkan, dioda itu bisa mengalami kerusakan kecuali jika itu adalah dioda Zener yang memang khusus dirancang untuk bekerja dalam zona breakdown ini. Nah, sebelum masuk ke rangkaian, kita juga harus tahu dong jenis-jenis dari rangkaian dioda Zener. Yang jenis-jenis dari rangkaian dioda Zener itu ada tiga. Yang pertama itu rangkaian regulasi tegangan. Ini dioda Zener itu berfungsi sebagai regulator untuk menjaga agar tegangan output tetap stabil meskipun terjadi variasi pada sumber tegangan. Nah, nanti saya akan membuat rangkaian sederhana dari dioda Zener dengan prinsip dioda Zener berfungsi sebagai regulator untuk menjaga agar tegangan output tetap stabil. Yang jenis keduanya itu ada rangkaian pembatas tegangan. Dalam konfigurasi ini, dioda Zener itu membatasi tegangan maksimum yang dapat diterima oleh komponen lain dalam rangkaian. Lalu ada rangkaian proteksi tegangan. Dioda Zener juga digunakan untuk melindungi sirkuit yang lonjakan tegangan dari lonjakan tegangan yang tidak diinginkan. Untuk penerapan dioda Zener dalam elektronika itu yang pertama ada power supply stabilizer, yang kedua itu ada proteksi sirkuit dari lonjakan tegangan tadi, lalu ada clamping dan shifting sinyal. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama regulasi tegangan itu stabil. Yang kedua dapat digunakan sebagai proteksi tegangan tadi. Yang ketiga itu dioda ini sangat murah dan ukurannya kecil. Kekurangan dari dioda itu kapasitas arusnya terbatas. Dioda itu juga sangat sensitif terhadap suhu dan membutuhkan resistor sebagai pembatas arus. Ini kita juga nanti akan membutuhkan resistor di rangkaiannya. Nah, ini untuk analisis rangkaian dari rangkaian sederhana dari dioda Zener. Ini saya menggunakan software multisim. Nah, rangkaian ini tuh merupakan regulator tegangan berbasis dioda Zener yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan output pada nilai tertentu. Pada nilai pada rangkaian ini
Itu dirancang sebagai regulator tegangan menggunakan dioda Zener BZT 52H C8V2 yang memiliki tegangan breakdown sekitar 8,2 volt. Tujuan utamanya itu untuk menstabilkan tegangan output pada nilai tertentu meskipun terjadi perubahan tegangan input atau variasi beban. Nah, di sini saya variasinya itu di inputnya ini ada yang 12 volt, ada yang 15 volt. Untuk alat dan bahannya itu apa aja? Yang pertama itu ada ini DC power. DC powernya ini menghasilkan sumber tegangan V1-nya itu 12 volt, lalu ada V1-nya yang 15 volt. Ini tuh menyediakan tegangan input untuk rangkaian. Lalu ada resistor satu atau R1 dengan itu 220 ohm berfungsi sebagai pembatas arus yang masuk ke dioda Zener dan resistor beban. Lalu ada dioda Zener D1 BZT52H C8V2 ini itu berperan dalam menstabilkan tegangan pada node tertentu. Itu bekerja dalam mode breakdown untuk mempertahankan tegangan sekitar 8,2 volt. Nah, ternyata kita memakai dioda Zener ini tuh sesuai dengan karakteristik dioda Zener tadi untuk menstabilkan tegangan pada mode breakdown, mempertahankan tegangannya. Lalu ada resistor R2 600 ohm yang berfungsi sebagai beban yang menerima tegangan terstabilkan dari dioda Zener. Lalu ada multimeter yang digunakan untuk mengukur tegangan output yang dihasilkan dari rangkaian. Nah, gimana sih cara kerjanya rangkaian ini? Yang pertama itu arus tuh mengalir dari ini kan arusnya dari sini itu mengalir ke R1. Tegangan 12 volt ini diberikan ke rangkaian. Resistor R1-nya ini berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke node tempat dioda Zener dan resistor beban R2 ini. Jadi ini tuh fungsinya untuk membatasi arus masuk ke sini dan ke sini. Lalu dioda Zener itu menjaga tegangan stabil. Saat tegangan pada dioda Zener mencapai 8,2 volt, dioda ini mulai bekerja dalam mode breakdown dan mempertahankan tegangan tetap pada step ini. Outputnya itu yang diterima oleh beban R2. Nah, habis dari sini, arus itu terbagi antara dioda Zener dan beban. Sebagian besar arus mengalir melalui R2 ini yang bertindak sebagai beban, sisa arusnya itu mengalir melalui dioda Zener untuk memastikan tegangan tetap stabil. Jika beban berubah, misalnya nilai R2 berubah, dioda Zener akan menyesuaikan arusnya untuk tetap menjaga tegangan stabil di sekitar 8,2 volt. Nah, dari hasil pengukuran tersebut menunjukkan tegangan output sebesar 8,191 volt yang sangat dekat dengan nilai nominal tegangan Zener 8,2 volt. Ini menegaskan bahwa dioda Zener benar bekerja dengan baik dalam mode breakdown, mempertahankan tegangan yang stabil meskipun ada kemungkinan variasi pada input. Variasi pada inputnya itu ya ini 12 volt dan 15 volt. Untuk 12 volt itu tegangannya masih di 8,1 mendekati 8,2. Lalu untuk 15 volt itu tegangannya tetap di 8,2 yang membuktikan bahwa itu tetap stabil dan itu tadi sesuai dengan jenis dioda yang pertama yaitu sebagai regulator. Lalu lanjut fungsinya ground ini itu untuk ini mengembalikan arusnya. Ada ground juga ini groundnya di sini. Nah, ini itu sesuai dengan rangkaian ini tadi saya sesuaikan dengan jenis dioda Zener yang ini.
jenis Deodat Zener yang rangkaian regulasi tegangan. Deodat Zener berfungsi sebagai regulator untuk menjaga agar tegangan output tetap stabil. Itu terbukti bahwa tadi saat 12 volt itu hasilnya 8,1. Lalu pada saat 15 volt itu hasilnya 8,2. Nah, tegangannya itu hasilnya nggak beda jauh gitu, walaupun outputnya itu bervariasi. Nah, ini tuh sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan tegangan konstan untuk komponen elektronik. Biasanya itu digunakan untuk adaptor AC DC ya. Nah, setelah dapat rangkaian ini, kita menghitung arusnya. Untuk perhitungannya itu ada arus pada resistor R1, ada arus pada resistor beban R2, lalu ada arus pada dioda Zener. Untuk arus pada resistor R1 itu rumusnya IR1 sama dengan V in kurangi VZ per R1. V in-nya itu tadi ini. V in-nya itu tadi ini. V1 ini. 12 volt ini itu V in. Lalu untuk VZ-nya ini. Hasil dari rata-rata memakai dioda Zener tipe ini itu 8,2 per R1. R1-nya tadi ini 220 ohm. Nah, tinggal dimasukkan aja. Hasilnya itu 12 dikurangi 8,2 volt per 220 ohm. Jadi 3,8 volt per 220 ohm, yaitu 17,27 mili ampere. Ini untuk arus pada resistor R1. Lalu pada resistor beban R2 itu IR2 VZ per R2. VZ-nya tadi sama 8,2 volt per 600 ohm. 600 ohm itu ini. R2-nya 600 ohm. Sama dengan 13,67 mili ampere. Selanjutnya arus pada dioda Zener ini gampang. IZ sama dengan IR1 kurangi IR2. Jadi ini 17,27 mili ampere dikurangi 13,67 mili ampere. Sama dengan 3,6 mili ampere. Jadi dioda Zener hanya perlu menangani 3,6 mili ampere yang cukup aman untuk komponen ini. Untuk dari hasil rangkaian tadi yang dapat saya ambil itu ini. Rangkaian ini tuh berhasil untuk kesimpulan dari tadi itu rangkaian ini tuh berhasil dari hasil simulasi rangkaian sederhana dioda Zener di atas dapat disimpulkan bahwa rangkaian ini tuh berhasil menstabilkan tegangan pada sekitar 8,2 volt sesuai dengan karakteristik dioda Zener yang digunakan. Kombinasi resistor dan dioda Zener bekerja efektif dalam menyediakan tegangan tetap bagai beban. Dengan desain ini, rangkaian dapat digunakan dalam aplikasi regulator daya kecil seperti referensi tegangan dalam sistem elektronik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.